Semoga usulan ini dapat dijadikan sebagai kajian oleh para hakim dan berani menerapkannya kelak dalam usaha untuk menekan tingkat korupsi di negara beragama ini. Effendi Ghazali dan Juliari Batubara harus dihukum berlipat ganda. Ditulis oleh Zulkifli Harahap dari Silo.com. Jika kasus Effendi Ghazali dan Juliari Batubara akhirnya dibawa ke pengadilan hanya sebagai penggambaran saja, kita tidak heran lagi mengapa khilafah bisa runtuh akibat korupsi yang merajalela di antara pembesar khilafah, terlebih di wilayah-wilayah yang jauh dari tempat bermukimnya para penguasa pusat. Sama dengan orang yang janji digantung di Monas, dari penampilan Effendi Ghazali selama ini, saya telah hakul yakin akan ikut mendukungnya jika ada yang menjadikannya sebagai capres. Tak taunya jiwanya selama ini telah dipenuhi filsafat lantak di Ang dan lantak di Ambo alias TST. Dengan dewa-dewa lagi yang membuat TST ini setiap saat bisa diterapkan. Demikian pula mungkin halnya dengan para petinggi PDIP. Tampaknya mereka terperdaya oleh kekayaan materi luar biasa yang dimiliki oleh Juliari Batubara dan keluarga besarnya. Nyatanya kesempatan jadi menteri malah dia manfaatkan secepat kilat untuk pamer jam tangan yang selama ini dia mikir-mikir untuk membelinya dengan uang hasil keringatnya sendiri. Dari sejarah korupsi dalam sistem khilafah ini terbukti syariah tidak dapat menyelesaikan masalah korupsi dalam 1200 tahun lebih. Ini seharusnya menjadi kenyataan yang sangat pahit bagi umat Islam mengingat penganutnya selalu membangga-banggakan bahwa Islam dapat menyelesaikan segalanya. Mungkin salah satu penyebab gagalnya khilafah menghapus korupsi adalah banyaknya umat yang sependapat dengan Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa pencuri uang khilafah tidak wajib potong tangan. Bayangkan betapa mudahnya untuk menyatakan tidak untuk tidak korupsi. Korupsi ratusan miliar tidak dihudud, sementara mencuri seekor sapi saja telah sampai batas untuk menjatuhkan hudud bagi sepencuri. Tidak mengherankan lagi mengapa orang-orang terpilih di antara petinggi partai atau ormas, misalnya Lutfi Hasan, Surya Dharma Ali, Bahtiar Hamzah, yang beraroma Islam telah pernah tampil dan duduk di muka meja hakim. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Dengan mulut manis penguasa membujuk rakyat untuk setaat mungkin membayar pajak. Dengan bumbu demi menyejahterakan rakyat, para penguasa mengantarkan sejumlah proyek untuk rakyat. Di balik itu, rupa-rupanya penguasa secara cermat mengkaji berapa yang akan mereka kuras dari transaksi penguasa rakyat tadi. Sayang, syariat melarang penerapan hudud bagi koruptor dan para pegiat HAM mengatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman biadab yang tidak boleh diterapkan meskipun untuk orang-orang biadab. Lalu bagaimana? Meskipun NKRI bukan negara bersyariat, karena mayoritas penghuni negeri ini merupakan pemeluk Islam, sepanjang disetujui oleh pihak penganut agama lain, masalah korupsi ini mungkin lebih bisa ditekan jika kepada koruptor dikenakan hukum yang dijiwai Quran, yaitu aturan pemberataan hukum. Seperti diketahui, Tuhan melipat duakan hukuman bagi para istri Nabi. Walaupun masih bersifat pribadi, Hakim Pengadilan Tinggi Medan, almarhum Bismar Siregar, pada tahun 1970-an pernah memberatkan hukuman kepada seorang lelaki perenggut perawan hanya dengan nalar sederhana. Almarhum hanya memanfaatkan ungkapan bonda atau bahasa Batak artinya benda untuk vagina yang berarti merenggut perawan sama dengan pencurian benda. Putusannya vonis 4 tahun oleh PN Medan diperberat almarhum menjadi 7 tahun. Kita tentunya juga telah sama-sama dengar dengan senang dengan pemberatan hukuman kasasi yang diterapkan oleh almarhum Hakim Agung Kartidjo. Sebagai contoh, hakim nanti dapat memberatkan hukuman bagi Effendi Ghazali, seorang ilmuwan dan akademisi yang telah memperdaya masyarakat dengan jalan mempertontonkan dirinya sebagai ilmuwan jalan lurus melalui kritikannya yang tajam kepada pemerintah. Begitu pandainya dia membuat narasi, saya pribadi akan mencoblosnya jika ada partai yang mengajukannya jadi capres. Untuk ini Effendi Ghazali diganjar dengan pemberatan hukum 2 kali. Bukan hanya itu, manusia suci yang bernama Effendi Ghazali ini telah membusukkan mutu dirinya yang selama ini merupakan manusia suci yang mengungkapkan banyak kejanggalan. Yang demi kepentingan pribadi dan keluarganya, seorang Effendi Ghazali malah diam karena dia ikut dalam persekongkolan tersebut. Untuk kemunafikannya ini kepadanya dikenakan lagi faktor pemberatan, katakanlah sebesar 1,5 kali 2 sama dengan 3. Dengan demikian total faktor pemberatan untuk Effendi Ghazali menjadi 4 kali 3 sama dengan 12 kali. Demikian juga dengan Juliari Batubara yang memperdaya rekan separtainya. Secara sadar berupaya meninggikan harkat dirinya dengan menggunakan uang negara dan hukuman kepada keluarga inti dan keluarga besarnya yang gagal menghentikan tindak tanduk aneh. Pelibatan keluarga besar ini dikhususkan buat mereka yang berasal dari keluarga terhormat atau kaya yang kedepannya akan membuat pengangkatan salah seorang anggota keluarga sebagai pejabat itu bukanlah penghormatan terhadap anggota keluarga mereka itu, tetapi merupakan pemberian amanah.
Sebagai contoh, karena keluarga ini telah paham betul karakternya. Misalnya suka nilap di rumah, pelit dan lain-lain. Tugas keluargalah untuk mengajukan keberatan kepada presiden, yang jika tidak berarti telah terjadi persekongkolan dengan yang bersangkutan demi mendapat kehormatan atas pengangkatan si koruptor jadi pejabat negara. Tindakan mereka ini telah setara dengan pengkhianatan terhadap negara sehingga pantas dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberatan hukuman. Semoga usulan ini dapat dijadikan sebagai kajian oleh para hakim dan berani menerapkannya kelak dalam usaha untuk menekan tingkat korupsi di negara beragama ini. Nampaknya beberapa kebijakan pemerintah khususnya terkait penanganan COVID-19 telah menjadi bumerang. Namun sayangnya, sepertinya pemerintah tidak menyadari hal itu. Ketika kebijakan pemerintah justru menjadi bumerang. Ditulis oleh Ayas dari sio.com. Menurut saya, kehadiran Jokowi di pernikahan Atta dan Aurel menjadi blunder besar. Tidak seharusnya seorang presiden hadir menjadi saksi pernikahan artis di tengah pandemi COVID-19. Menjadi blunder besar karena sebelumnya pemerintah telah membuat rentetan kebijakan untuk menekan penularan COVID-19. Kebijakan-kebijakan ini pun cukup kontroversi dan cukup meresahkan masyarakat. Kehadiran Jokowi di pernikahan Atta dan Aurel sebenarnya akan biasa-biasa saja dan tidak akan menjadi masalah besar, asalkan pemerintah sebelumnya tidak melakukan hal-hal berikut. Pertama, membatasi atau melarang kegiatan yang memunculkan kerumunan seperti pengajian, ibadah berjamaah, konser, pembelajaran tatap muka, serta hajatan pernikahan. Faktanya, pemerintah membuat kebijakan melarang kegiatan yang membuat tercipta kerumunan. Bahkan tidak sedikit kegiatan hajatan pernikahan warga dibubarkan oleh aparat. Konon ada juga yang membayar denda cukup besar. Warga ditakut-takuti dengan ancaman penjara dan denda yang cukup besar. Kedua, mempermasalahkan hajatan pernikahan yang digelar oleh Rizik. Bukti pemerintah mempermasalahkan hajatan yang digelar oleh Rizik adalah dengan ditangkapnya Rizik oleh aparat kepolisian. Langkah aparat menindak tegas Rizik karena menggelar hajatan dengan ribuan tamu undangan sebenarnya sudah mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Pemerintah dinilai tegas dan berani menindak Rizik. Rizik yang begitu pongah dibuat tak berdaya. Ketiga, berkali-kali membuat kebijakan PSBB atau PPKM yang jelas-jelas menyusahkan rakyat kecil. PSBB membuat para pedagang kehilangan banyak omset penjualan sebab banyak masyarakat yang memilih berdiam diri di rumah. Jam para pedagang berjualan juga dibatasi. Hal ini membuat pendapatan mereka menurun. Keempat, melarang mudik lebaran. Soal larangan mudik lebaran, pemerintah sebenarnya cukup ambigu dalam membuat kebijakan ini. Sebab sebelumnya pemerintah telah mengurangi libur lebaran. Untuk apa libur lebaran dipangkas jika masyarakat masih dilarang mudik? Lebih ambigu lagi, justru masyarakat yang tidak mudik disarankan oleh Menteri Pariwisata untuk datang mengunjungi tempat wisata di sekitar. Ketika pemerintah membuat kebijakan larangan mudik, asumsinya situasi dan kondisi di Indonesia masih belum aman dari COVID-19. Indonesia masih berjuang keras melepaskan diri dari cengkraman COVID-19. Idealnya, pemerintah seharusnya berusaha keras membatasi atau kalau perlu melarang pesta pernikahan siapapun, termasuk artis. Jika ada artis yang hendak menggelar pesta pernikahan secara mewah dan mengundang banyak orang, seharusnya ditegur atau kalau perlu diberi sanksi atau diperbolehkan, asalkan dilaksanakan secara sederhana dan tidak mengundang banyak orang. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Boro-boro menegur, melarang atau memberikan sanksi kepada Atta dan Aurel yang menggelar pesta pernikahan dengan sangat mewah. Jokowi selaku presiden beserta Prabowo selaku Menteri Pertanahan bahkan Ketua MPR Bambang Susatyo justru malah hadir di persidangan Atta dan Aurel. Jokowi dan Prabowo bahkan malah menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Hal ini jelas membuat masyarakat kecewa. Aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti sebuah lelucon saja. Aturan dan kebijakan pemerintah seperti hanya untuk masyarakat biasa dan rakyat kecil. Untuk para pejabat, selebritis, serta orang kaya, peraturan dan kebijakan ini tidak berlaku. Saya tidak tahu apakah pemerintah merasa bersalah atau justru biasa saja. Saya tak tahu apakah Jokowi bersedia meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Jika tak merasa bersalah dan tak ada kata maaf, lebih baik berhenti membuat kebijakan dan aturan yang hanya menyusahkan rakyat. Berhenti membuat kebijakan jika belum bisa memberikan contoh yang baik. Masyarakat itu manusia merdeka, bukan budak kurang cerdas yang bisa seenaknya disuruh-suruh oleh tuannya. Pemerintah tidak boleh merasa hebat dan merasa lebih berjasa dibanding rakyat. Tanpa dukungan dari rakyat, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah diangkat oleh rakyat untuk membuat kebijakan yang mendatangkan maslahat untuk rakyat, bukan untuk sebagian golongan. Ketika pemerintah membuat aturan dan kebijakan, bukan hanya rakyat yang harus mematuhi, tapi juga pemerintah.
Nampaknya beberapa kebijakan pemerintah khususnya terkait penanganan COVID-19 telah menjadi bumerang. Namun sayangnya, sepertinya pemerintah tidak menyadari hal itu. Mungkin suara rakyat hanya dianggap angin lalu. Pemerintah hanya mau memerintah, mengatur, dan menyuruh. Tapi untuk melakukan, nanti dulu. Entah bagaimana nanti pemerintah mempertanggungjawabkan.